Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 961 sampai 965. Ye Chong dapat mencium aroma samar tubuh anak kucing. Anak kucing ini mengenakan pakaian yang sangat panas, celana jeans ultra pendek, dan suspender merah muda di tubuh bagian atas. Rambutnya yang hitam legam diikat menjadi ekor kuda, dan kulitnya sangat putih. Di bahu kirinya, ada mawar cerah yang diukir, yang membuat orang mengeluarkan air liur. Kedua kaki panjang itu ditumpuk menjadi satu, terlihat semakin menawan. Zhao Shuaiting tampak marah dan cemburu. "Yah, saudari kucing, sebenarnya, instruktur Ye sudah punya pacar." Dia tidak mengatakan kalimat berikutnya, dan dia tidak berani mengatakannya. Awalnya dia ingin mengatakan, "Ini tidak sebagus saudari kucing, kamu merayuku." Anak kucing itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu berdiri, memutar pinggang Xiao Men dan pergi. Setelah makan, mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Hari sudah gelap, dan Jagal masih terbaring sendirian di tempat latihan. Dia hanya bisa mendengar suara anak kucing, koboi, dan lainnya berkelahi dari kejauhan, dan diam-diam mengutuk bajingan ini karena kurangnya kesetiaan. Saat bulan naik ke langit, manusia serigala, anak kucing, raksasa, dan lainnya berkumpul tidak jauh dari pintu kamar Ye Chong. Mereka sedang merencanakan sesuatu dengan suara rendah. Pada saat ini, Zhao Shuaiting lewat dan melihat mereka. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menyakiti instruktur Ye?" Zhao Shuaiting juga waspada. "Tidak, aku akan memberitahu instruktur Ye." "Tidak, kemarilah, aku akan memberitahumu," anak kucing itu berkata sambil tersenyum. Zhao Shuaiting menggelengkan kepalanya. "Saya tidak percaya. Jangan coba-coba berbohong kepada saya akan mencari instruktur Ye." Saat dia berbicara, dia akan berjalan menuju kamar Ye Chong. Ketika tiba-tiba, sebuah tangan besar di belakangnya menutupi mulutnya. Zhao Shuaiting ingin memberontak, tetapi Ling memeluknya dan memeluknya erat-erat. "Itu Titan." Di pelukan Titan, Zhao Shuaiting dikendalikan oleh Zhao Titan seperti boneka kain, tidak bisa bergerak sama sekali. Zhao Shuaiting ketakutan, dan anak kucing itu tersenyum padanya. "Lihat aku." Mengatakan itu, anak kucing itu berjalan sendirian ke pintu Ye Chong. Dia mengetuk pintu Ye Chong. "Dang dang dang, siapa?" "Ini aku, saudara instruktur, aku anak kucing." "Masuk," kata Ye Chong. Anak kucing membuka pintu, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu lagi. Saat pintu ditutup, dia tersenyum ke arah manusia serigala dan Titan, lalu menutup pintu. Manusia serigala, koboi, dan raksasa saling memandang dan tersenyum. "Hei, anak kucing sudah masuk." Ekstasi anak kucing ini adalah yang paling kuat. Besok pagi, bahkan usia instruktur Ye Men-yi dapat diselidiki dengan jelas. Semua orang tertawa, dan kemudian semua siap untuk kembali tidur. Titan masih memeluk Zhao Shuaiting. "Hei, kamu tidur denganku hari ini." Zhao Shuaiting tampak pahit. "Tidak, biarkan aku pergi, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya." Titan benar-benar melepaskan Zhao Shuaiting. Manusia serigala tersenyum, dan memperingatkan Zhao Shuaiting, "Jika kamu berani berbicara tentang ini malam ini, kami tidak akan membiarkanmu." Koboi itu juga berkata dengan riang, "Tidak apa-apa, sebenarnya kami hanya bercanda. Bukankah kamu mau untuk mengetahui instruktur Ye? Apakah ini rahasia?" Ini, Zhao Shuaiting sedikit ragu-ragu, tetapi memikirkannya, tampaknya orang-orang ini tidak akan benar-benar menyakiti Ye Chong. "Jangan lupa, kita akan menjadi rekan satu tim di masa depan. Kita berada di garis depan yang sama," kata manusia serigala. Zhao Shuaiting mengangguk. Kalau begitu aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa." Semua orang tertawa. Benar. Keesokan paginya, setelah Zhao Shuaiting bangun, dia merasa sedikit tidak nyaman.
bagus. Dia mengkhianati Ye Chong begitu saja. Bukankah itu terlalu tidak jujur? Sebelum dia bisa melakukan latihan mental, dia mendengar suara keras di lantai bawah. Dia keluar untuk melihat-lihat dan menemukan bahwa manusia serigala, anak kucing, koboi, raksasa, 8 gram, dan tukang daging semuanya berkumpul di restoran. Semua dari mereka memiliki senyum buruk di wajah mereka. Anak kucing itu tersenyum manis pada Zhao Xueting. Zhao Xueting, kemarilah. Zhao Xueting hampir ngiler, dan bergegas ke anak kucing itu dengan patuh. Anak kucing itu memegang buku catatan di tangannya. Ini, saya ingat semua rahasia instruktur kami, dan saudara perempuan saya akan membacakannya untuk Anda nanti, oke? Zhao Xueting sedikit khawatir ketika mendengar ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, instruktur Ye juga memiliki ruang pribadi. Anak kucing itu tersenyum dan berkata, ini hanya lelucon, mengapa kamu begitu serius? Atau kamu akan memberitahu saya? Tukang daging itu berkata sambil menyeringai, biarkan aku membacanya. Lao Su yang terluka terbaring di pasir sepanjang malam, dan kicauan kecil yang membeku akan jatuh, dan aku ingin balas dendam, mulut tukang daging. Masih agak canggung, sepertinya ada mulut dan mata bengkok karena berbaring sepanjang malam. Saat ini, Ye Chong juga turun. Dia tersenyum dan bertanya, apa yang kamu baca? Bagaimana? Instruktur Ye, anak kucing itu mengedipkan mata, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Ye Chong meregangkan pinggangnya, itu benar, saya tidak tahu kapan Anda pergi. Anak kucing itu menyeringai, saya pikir Anda pasti sangat lelah. Instruktur Ye, Anda banyak bercerita kepada saya kemarin biarkan orang menuliskannya di buku catatan. Bagaimana? Instruktur Ye, apakah Anda ingin mendengarkannya? Apa yang Anda katakan? Ye Chong tersenyum, benarkah? Anak kucing itu tersenyum, Instruktur Ye, jika Anda tidak ingin dipublikasikan, tidak apa-apa, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Panggil aku Bibi 3 kali, dan aku akan mengembalikan buku ini kepadamu. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa yang memalukan? Publikasikan saja. Ketika anak kucing itu mau untuk mengatakannya lagi, buku catatan di tangannya tiba-tiba direnggut oleh tukang daging. Nyonya Tu tersenyum, Instruktur Ye, maaf, saya hanya akan membacanya. Kemudian, tukang daging membuka buku catatannya dan mulai membaca. Ketika saya berumur 5 tahun, saya mengintip ke arah anak laki-laki tampan di sebelah yang mengambil mandi, dan kemudian saya membacanya atas dorongan itu. Ketika saya berumur 7 tahun, saya memasukkan jari saya ke dalamnya untuk pertama kalinya. Rasanya sangat aneh, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika saya berumur 10 tahun, saya berbicara tentang pacar pertama saya dan menyentuh di mana pacar saya berada. Favorit saya adalah stocking bermotif. Saya mendengar dari gadis tetangga bahwa waktu manusia serigala terlalu singkat, hanya 3 menit setiap kali, dan itu sudah berakhir, tidak dapat memuaskan gadis itu sama sekali, dan gadis itu harus menggunakan tangannya setiap saat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sudah tertawa terbahak-bahak. Manusia serigala selalu tersipu seperti pantat merah. Dan wajah anak kucing itu semakin merah. Di mana rahasia pribadi Ye Chong? Bukankah ini semua rahasia pribadi anak kucing itu? Wajah anak kucing itu juga memerah karena malu, dan dia menginjak kakinya dengan marah, penjagal sialan, tutup mulut, diam. Jangan tertawa, dasar bajingan. Haha, manusia serigala, baru 3 menit, dan kamu sangat cepat, haha. Baka tertawa keras. Pada saat ini, Ye Chong juga turun, dan berkata kepada anak kucing sambil tersenyum, kucing kecil, dengan trik ekstasimu, kamu masih ingin membohongiku, kamu masih jauh pemalu dan marah dan terkejut. Dia malu karena Ye Chong telah mengungkapkan begitu banyak rahasianya, marah karena dia jatuh cinta tadi malam tanpa mengetahui caranya, dan terkejut bahwa Ye Chong mengendalikan pikirannya tanpa menyadarinya. Membayangkannya sungguh menakutkan,
Pada saat itu, diperkirakan anak kucing itu tidak akan menolak apapun yang Ye Chong minta untuk dilakukan anak kucing itu. Memikirkan hal ini, anak kucing itu menjadi semakin kagum pada instrukturnya. Ini lelucon, tapi semua orang lebih mengagumi Ye Chong. Sangat menyenangkan membayangkan bisa berlatih dengan orang seperti itu. Memikirkan hal ini, koboi itu bertanya, "Instruktur Ye, kapan kita akan berlatih?" Ye Chong berkata, "Jangan terburu-buru, biarkan aku melihat metode latihanmu dulu." Semua orang sangat gembira, dan setelah sarapan, mereka tiba di tempat latihan. Di tempat latihan, ada banyak peralatan dan perlengkapan pelatihan. Yang paling mencolok dari mereka adalah batang besi hitam-hitam. Potongan kayu ini panjangnya 5 atau 6 meter, tebal jika dikelilingi oleh 2 orang, dan kokoh di dalamnya, dan beratnya harus setengah ton jika dilihat secara visual. Di samping kayu, terdapat tumpukan tunggul, karung pasir dan berbagai peralatan latihan. Koboi itu memperkenalkan, "Instruktur Ye, volume latihan harian kami 2 kali lipat dari tentara di teater biasa. Ada item yang berbeda setiap hari. Volume latihan harian sudah menjadi batas fisik orang Tionghoa. Hanya sebagian, di tempat latihan lain, ada berbagai item pelatihan lainnya." Kitten menambahkan, "Latihan kami yang berbeda setiap hari adalah semua rencana yang disesuaikan untuk kami oleh kepala botak sialan itu." Oh tidak, lucu. Botak, Ye Chong bijaksana. Ya, kepala botak adalah seorang pelatih yang kembali dari belajar di luar negeri dan berspesialisasi dalam pelatihan khusus untuk tentara. Ye Chong mengangguk, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Werewolf menepuk Titan dan berkata, "Titan, tunjukkan ketangkasanmu, Instruktur Ye." Titan terkekeh, "Instruktur Ye, lihat pohon tunggal itu. Itu adalah alat latihan khusus saya, beratnya setengah ton." Setelah berbicara, Titan berdiri di samping batang kayu, menarik napas dalam-dalam, dan memeluk batang kayu itu dengan kedua tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan minuman keras di lengan Titan. Pembuluh darahnya menonjol, seolah-olah membengkak membentuk lingkaran. Segera, dia mengangkat batang kayu seberat setengah ton itu dengan tiba-tiba. Namun, jelas bahwa Titan telah mencapai batasnya. Wajahnya memerah, dia bertahan selama 3 detik, lalu melempar batang kayu itu lagi. Boom! Dengan suara, batang kayu itu menabrak lubang besar di tanah, dan seluruh pulau bergetar. Semua orang bertepuk tangan satu demi satu, dan Titan terengah-engah seolah-olah dia pingsan. Hei, ada apa, Instruktur Ye, bukankah ini langkah yang bagus?" Zhao Shuaiting yang mengikuti di akhir dengan tulus memuji, "Luar biasa, Ye Chong." Mengerutkan kening dan bertanya, "Ini yang diajarkan pria botak itu juga padamu, metode pelatihan?" Titan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini yang diajarkan tuanku. Dan tuanku adalah kepala Daliman." Aneh, dia hanya mendengar tentang Daliwan. Titan tersenyum malu, "Hei, instruktur kamu mungkin tidak tahu tentang sekolah kecil itu. Damen konyol, tuanmu juga orang biasa-biasa saja." Ye Chong menggelengkan kepalanya. Titan sangat kesal. "Kamu, apa yang kamu katakan? Aku bertanya padamu, apakah tuanmu meninggal sebelum usia 40? Tanya Ye Chong. Titan tercengang. "Ya, bagaimana kamu tahu?" "Bagaimana aku tahu?" Ye Chong mencibir, "Pantas saja Dalimanmu tidak terkenal. Itu semua karena anggota pintu meninggal terlalu dini." "Apa katamu?" Titan marah. "Aku berkata, jika kamu terus memegang kayu yang patah setiap hari, kamu akan mati sebelum usia 40 tahun. Kata Ye Chong. Semua orang tercengang. Ye Chong terus menjelaskan, "Apakah kamu tahu alasan mengapa kamu, sebagai orang biasa, dapat mengangkat kayu seberat setengah ton ini?" "Iya, itu adalah kekuatan bumi," Titan berkata. "Tuanku memberitahuku, kakiku berakar di tanah, dan aku bisa merasakan kekuatan yang diberikan tanah kepadaku dengan hatiku, dan aku bisa memeluk batang kayu." Ye
Chong mencibir, sial, kekuatan tanah sialan itu benar-benar konyol. Ye Chong tersipu mengutuk. Ye Chong melanjutkan, ini hanyalah efek psikologis. Faktanya, itu benar-benar merangsang potensi tubuhmu. Kamu seharusnya sudah mendengar. Ceritanya, seorang anak akan ditabrak mobil, dan ibunya, seorang wanita yang tidak berdaya, dapat membalikkan mobil demi anak. Tetapi apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada wanita itu setelah mobil terbalik? Dia akan mati. Ye Chong berkata, ini karena potensi dirangsang. Tetapi fisik kualitasnya tidak cukup untuk mendukung kekuatan seperti itu, sehingga tubuhnya terkoyak. Terlalu banyak, umur Anda akan dipersingkat sebelumnya, karena tubuh Anda tidak cukup kuat untuk mendukung Anda menggunakan energi yang begitu besar. Dan jika Anda menggunakan kekuatan semacam ini sekarang, itu adalah harga untuk membakar hidup Anda. Mengerti? Titan tercengang. Dia setelah berlatih selama bertahun-tahun, saya menyadari bahwa inilah masalahnya. Juga, Ye Chong berkata kepada yang lain, metode latihan harianmu juga secara membabi buta meningkatkan jumlah latihan dan mendorong tubuhmu hingga batasnya. Metode ini tidak ada artinya bagimu, karena kamu sudah jika kamu telah mencapai kemacetan orang biasa. Jika kamu ingin menerobos lagi, kamu tidak dapat lagi menggunakan metode ini. Semua orang tercengang, lalu metode apa yang harus digunakan? Ye Chong berkata dengan tenang, mulai hari ini, metode pelatihan sebelumnya buang semuanya. Saya tidak perlu berlari dengan beban, dan saya tidak perlu berlatih bunker. Lalu, apa yang kita lakukan? Tanya manusia serigala. Makan, Ye Chong mengucapkan sepatah kata pun. Apa, makan? Anak kucing itu membuka mulut kecilnya. Baiklah, jika pria botak mendengar ini, dia tidak boleh dipukul sampai mati, kita. Ye Chong tertawa dan berkata, apakah pria botak ini benar-benar kuat? Jika dia memiliki masalah, biarkan dia datang kepadaku. Pria botak itu pemarah. Apakah kamu ingin pria botak itu datang menemuimu? Itu cukup sulit, kata tukang daging. Ye Chong tersenyum, aku tidak peduli padanya. Mulai sekarang, tugas harianmu adalah memberiku makan dengan baik. Dia berpikir sejenak, ayo makan hotpot hari ini. Anak kucing itu bertepuk tangan, aku suka, aku suka. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan membiarkan semua orang pergi untuk menyiapkan bahan. Manusia serigala, cowboy, Del, sangat aneh, dan dia berpikir, metode pelatihan macam apa ini? Memotong dan mencuci sayuran, menyiapkan bahan. Mungkinkah kita tidak punya pekerjaan di masa depan, sehingga kita tidak bisa mengubah karir menjadi koki? Siang hari itu, hotpot yang mewah disiapkan. Semua orang terkejut, siapa yang belum makan hotpot? Namun, hotpot yang mereka makan memiliki rasa yang istimewa, dan mereka bahkan meminum dasar supnya. Enak sekali, saya belum pernah makan yang begitu enak. Mungkinkah bahan yang saya buat sendiri memiliki rasa yang berbeda? Anak kucing itu menyentuh perutnya yang menggembung dan berkata, faktanya, Ye Chong diam-diam menambahkan beberapa ramuan ke dalam makanannya, jadi sangat enak. Apalagi setelah semua orang memakannya, itu akan berubah secara halus, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Di beberapa hari berikutnya, semua orang benar-benar melepaskan diri mereka sendiri, dan tidak melakukan latihan sehari-hari seperti biasa. Mereka hanya duduk di sana setiap hari dan makan hesai bersama Ye Chong Hu. Mereka mengganti hidangan yang berbeda setiap hari, seperti hotpot, barbecue, ikan barbecue, tumis, tusuk sate panggang, dan makanan laut, terlalu banyak untuk dihitung. Apalagi rasa setiap hari sangat indah, dan tidak akan terulang kembali. Di sisi lain, Wang Zhen diam-diam mengamati mereka dalam kegelapan. Sial, ini metode pengajaranmu? Apakah kamu di sini untuk menjadi instruktur atau ahli gizi? Wang Zhen mencibir, saya akan melaporkan masalah ini kepada pria botak, dan melihat bagaimana pria botak akan berurusan dengan Anda. Pada siang hari itu, Wang Zhen melihat bahwa semua orang sedang makan rusak lagi. Jadi dia menyipitkan matanya, hehe, kesempatan telah tiba. Setelah itu,
Wang Zhen pergi ke pintu masuk ruang kantor independen di sisi timur pulau. Dia mengetuk pintu, "Itu, botak, ini aku. Wang Zhen, apakah kamu di sana?" Suara seorang wanita muda datang dari dalam suara, "Ini Kapten Wang, masuk." Di sisi lain, Ye Chong memimpin semua orang untuk makan enak. Koboi itu senang makan, jadi dia membuka kancing jeansnya dan berkata, "Oh, perutku sangat penuh, aku perlu bergerak sedikit." Kemudian, koboi itu memegangi perutnya, berdiri, dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia berbalik dan berkata kepada semua orang, tidak baik, singkirkan, pria botak itu ada di sini." Semua orang terkejut ketika mendengar pria botak itu datang, dan buru-buru mencoba bersembunyi. Ye Chong menatap orang-orang ini dengan tenang. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lari? Apa yang kamu takutkan? Jangan bunuh kami. Apa yang kamu takutkan? Katakan saja aku melepaskannya. Ini adalah metode pelatihanku. Sekarang aku adalah seorang instruktur. Mengapa kamu tidak mendengarkanku dalam pelatihan?" kata Ye Chong. "Kakak instruktur, kamu pasti keras kepala sebentar. Kamu tidak bisa mengkhianati kami, atau kami akan habis." Kitten cemberut dan berkata, saat berbicara, dua orang sudah masuk. Salah satunya adalah Wang Zhen, dan di samping Wang Zhen, berdiri seorang gadis muda berusia 20-an. Wanita ini bertubuh ramping dengan paha ramping, mengenakan sepasang sepatu bot kulit, celana pendek kulit, dan seragam kamuflase ketat di bagian atas tubuhnya, yang membentuk lekuk sempurna. Rambut hitamnya terurai longgar di punggungnya. Di wajahnya yang cantik, mata itu agak heroik, mata Zhao Shuaiting diluruskan. Wanita ini tidak buruk dibandingkan dengan saudara perempuannya. Dia berpikir dalam hati, terlalu indah, pulau ini terkena angin dan matahari sepanjang hari. Tapi kulit wanita ini masih sangat bagus, luar biasa. Ye Chong tertegun saat melihat wanita ini. Mungkinkah ini apakah botak? Begitu wanita itu masuk, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya mendengar dari Kapten Wang bahwa pelatihan Anda telah sia-sia, dan Anda hanya makan jerami di sini setiap hari. Apakah ini cara Anda berlatih?" Ye Chong bertanya pada manusia serigala di sebelahnya. "Kepala botak yang kamu bicarakan adalah dia?" Manusia serigala itu mengangguk. Ye Chong tersenyum kecut. Dia tidak pernah mengira bahwa julukan kepala botak adalah milik wanita cantik ini. Manusia serigala berbisik kepadanya, "Ini adalah pelatih kami, namanya Zhou Yao, dan dia adalah putri Zhou Budong." Ye Chong tidak menyangka bahwa itu adalah putri Zhou Budong. "Apakah itu Zhou Yao?" Ye Chong berdiri. "Tolong panggil saya botak," kata Zhou Yao. Di dalam tim, semua orang masih terbiasa dipanggil dengan nama panggilan. Ye Chong tersenyum kecut. "Oke, kepala botak, aku instruktur baru Ye Chong. Aku pernah mendengar tentangmu, kamu adalah kepala berduri, kan? Saya tidak peduli apa kepribadian Anda, tetapi karena Anda di sini sebagai instruktur, Anda harus terlihat seperti seorang instruktur. Apa yang kamu lakukan? Membawa mereka makan hesai setiap hari, ini pelatihan. Apakah kamu tidak berbohong? Zhou Yao memang sangat kuat. Bagaimana ini bohong? Ye Chong tertawa. Aku punya metode latihanku sendiri. Jika kau tidak memahaminya, bukan berarti tidak mudah untuk digunakan. Zhou Yao mendengus dingin. Oh, saya belum pernah mendengarnya. Makan juga disebut pelatihan. Apakah Anda akan melatih semua orang menjadi gemuk? Zhou Yao berhenti, menatap Ye Chong dan melanjutkan, "Saya pikir Anda hanya pengganggu, saya tidak tahu bagaimana Anda berbohong kepada ayah saya. Tetapi Anda tidak bisa membodohi saya. Saya seorang pelatih fisik senior yang lulus dari Meiguo, saya paling tahu cara melatih, mulai sekarang, tidak ada hubungannya dengan Anda di sini. Anda bisa pergi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ayahmu memintaku untuk datang. Jika kamu melepaskanku, tidak apa-apa, minta ayahmu untuk memanggilku, dan aku akan pergi jika kamu membiarkanku pergi. Meskipun kamu seorang pelatih,
Kamu hanya bisa melatih orang biasa. Orang-orang seperti manusia serigala dan raksasa, yang telah mencapai batas fisiknya, dan metode pelatihanmu tidak lagi cocok. Apakah metode pelatihan saya tidak tepat? Sesuai dengan metode pelatihan Anda, apakah boleh makan setiap hari? Zhou Yao mengangkat alisnya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Ye Chong berkata, kamu tidak mengerti bahkan jika kamu mengatakannya. Zhou Luyao sangat marah. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Dia tersipu dan berkata dengan pinggang di lengannya, "Nak, kamu terlalu gila." Suasana tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Saat ini, manusia serigala adalah yang pertama menanggung tekanan dan keluar. "Yah, Instruktur Ye, kami sebenarnya suka makan seperti ini setiap hari, tapi sepertinya tidak berpengaruh apa-apa." Tai mengakui kepada manusia serigala, mengutuk dalam hati, dia benar-benar tidak berdaya. Sebelum dia selesai mengutuk, Bake dan si tukang daging juga mengangguk. Orang-orang ini sangat takut pada kepala botak, dan mereka memiliki bayangan di hati mereka. Ketika mereka melihat kepala botak itu marah, mereka akan ketakutan. Titan mendengus dingin dengan jijik, dan dipelototi oleh Zhou Yao. Akibatnya, Titan segera berkata, "Saya pikir pria botak itu benar." Ye Chong tertawa di dalam hatinya, sepertinya semua orang masih tidak mempercayainya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, karena semua orang tidak mempercayaiku, mengapa tidak ayo berjudi?" "Bagaimana cara berjudi?" tanya Zhou Yao. Ye Chong menepuk Zhao Suaiting di sebelahnya, dan berkata, "Saya akan melatih Zhao Suaiting sesuai dengan metode pelatihan saya, dan Anda akan melatih orang lain sesuai dengan metode pelatihan Anda. Setelah setengah bulan, kita akan melihat siapa yang memiliki efek pelatihan terbaik." "Bagaimana lihat, siapa yang gemuk?" Zhou Yao mencibir. "Gadis kecil ini cukup pandai menggoda orang," pikir Ye Chong. "Tentu saja ini bukan tentang siapa yang gemuk." Ye Chong berkata, "Saat itu, ayo berkompetisi dalam seni bela diri untuk melihat siapa yang bisa melatih yang terbaik. Jika Zhao Suaiting tidak bisa mengalahkan beberapa orang yang kamu latih, maka saya akan kalah, dan saya akan berkemas dan segera pergi." Zhao Suaiting awalnya yang terburuk dari orang-orang ini, bahkan jika dia bekerja 100 kali lebih keras dari yang lain, butuh 2 tahun untuk mencapai level manusia serigala dan raksasa. Ye Chong hanya membutuhkan setengah bulan. Bagaimana mungkin? Fondasinya ada, tidak peduli seberapa banyak Anda berlatih. Itu tidak berguna. "Instruktur Ye benar-benar meremehkan kami," kata koboi itu. "Tepat sekali," manusia serigala juga berkata. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Siapapun di antara kalian yang menolak untuk menerima, kalian bisa pergi ke pria botak untuk bertaruh denganku." "Oke, Instruktur Ye, saya akan mencoba dengannya dan melihat siapa yang lebih baik dalam setengah bulan," kata manusia serigala. "Ikut aku," kata koboi itu. "Aku juga," kata Titan. Kemudian Jagal dan Bake mengambil kesempatan untuk kembali ke kamp Zhou Yao. Zhou Yao sangat puas, dan mencibir, "Oke, kalau begitu sudah beres. Oke, kalian pergi ke pelatihan." Ye Chong berkata, "Kita harus terus makan." Zhou Yao mendengus dingin dan memandang manusia serigala. "Apakah kamu tidak akan berlatih untukku?" "Saya telah menebus jumlah pelatihan hari ini." Manusia serigala dan yang lainnya tampak sengsara, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya, jadi mereka harus pergi. Zhou Yao memandang anak kucing itu lagi. "Kucing kecil, apa maksudmu?" Anak kucing itu sedikit ketakutan, dan tidak tahan dengan aroma makanan yang lezat, jadi dia mengatupkan mulutnya dan berkata, "Kalau begitu, botak itu Bung, bisakah aku menghabiskan makanan ini dan memakannya lagi? Pergi. Cepat dan pergi." Pria botak itu meraung. Anak kucing itu sangat ketakutan sehingga ia melompat beberapa langkah dan pergi. Wang Zhen mencibir di sampingnya dan berkata, "Hehe, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa." Setelah mengatakan itu, dia dan Zhou Yao juga pergi.
Di dalam ruangan, hanya Ye Chong dan Zhao Shuaiting yang tersisa. Zhao Shuaiting memandang Ye Chong dan bertanya, "Kakak ipar, apakah saya benar-benar baik? Bisakah saya mengalahkan banyak orang?" Ye Chong berkata, "Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak percaya padaku?" Zhao Shuaiting tersenyum, saya percaya, saya hanya percaya pada saudara ipar saya tidak percaya pada siapapun, dan tidak mungkin tidak percaya pada ipar saya. Sekarang tidak ada orang luar, Zhao Shuaiting mulai menelepon lagi ipar laki-laki. Selanjutnya, pelatihan formal dimulai. Ye Chong dan Zhao Shuaiting masih makan dan minum setiap hari, dan mereka tidak melihat adanya pergerakan. Sebaliknya, Zhou Yao membawa manusia serigala, anak kucing, titan, dan lainnya bersama-sama, tetapi memulai mode pelatihan yang mengerikan. Karena manusia serigala dan titan sudah kehilangan beberapa hari pelatihan. Oleh karena itu, Zhou Yao meminta mereka untuk menebusnya, dan meningkatkan jumlah latihan setiap hari. Ini menyebabkan manusia serigala dan para titan mengeluh setiap hari. Terutama ketika mereka sedang berlatih, mereka bisa melihat Ye Chong dan Zhao Shuaiting sedang makan hazelnut. Bau hotpot tercium di hidung mereka, dan semua orang semakin cemburu. Suatu hari di siang hari, Zhou Yao mengatur pelatihan untuk semua orang, dan setiap orang harus melakukan 5.000 push-up dalam 1 jam. Matahari bersinar di tempat latihan, dan semua orang melakukan push-up di bawah sinar matahari yang kuat, dan mereka segera berkeringat deras. Ye Chong dan Zhao Shuaiting sedang duduk di bawah naungan pohon, dan mereka berdua sedang berpesta barbeque. Bau daging panggang yang mendesis dengan cepat menyebar ke tempat latihan bersama angin sepoi-sepoi. Bahkan Zhou Yao menelan setelah menciumnya. Ketika semua orang mencium aromanya, mereka tidak bisa menahannya lagi, dan perut mereka keroncongan. Zhou Yao mendengus dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahan rasanya, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah anggota Feng Shenbing. Cepat dan lanjutkan, percepat." Semua orang menghela nafas. Diam-diam memarahi kepala botak ini, "Kamu harus benar-benar botak." Hanya Titan yang melakukan push-up di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Yao memandang Titan dengan persetujuan. "Tidak buruk," katanya. Berjalan ke Titan, dia menemukan bahwa banyak keringat telah mengalir keluar dari tubuh Titan, dan tanah di bawahnya basah kuyup menjadi sosok manusia, terutama posisi kepala yang hampir seperti sungai. Kelembaban keringat Titan membuktikan bahwa dia bekerja paling keras, dia yang tercepat dan pantas dipuji. Di mana itu ibunya berkeringat, ini jelas air liur. Wajah Zhou Yao memerah karena marah. "Titan, kau benar-benar membuatku 1000 lebih." Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan Titan diam-diam mengutuk nasib buruk. Zhou Yao mendengus, lalu berbalik dan pergi. Waktu berlalu hari demi hari seperti ini. Selama seminggu, Ye Chong tidak pernah melihat Zhao Shuaiting berlatih. Meskipun semua orang cemburu, mereka juga tahu bahwa jika ini terus berlanjut, bagaimana Zhao Shuaiting bisa menjadi lawan mereka. Bukankah Ye Chong mengatakan bahwa kompetisi akan diadakan setengah bulan lagi? Setengah dari waktu telah berlalu, mengapa dia tidak menanggapi sama sekali? Semua orang curiga. Wang Zhen juga sangat bingung. Bukankah ini Ye Chong hanya ingin pergi? Dia makan hesai di sini selama setengah bulan, lalu dia pergi. Wang Zhen bertanya kepada koki bahwa bahan yang dimakan Ye Chong setiap hari semuanya adalah pencuri sayang. Dari seluruh dunia, pilih bahan terbaik dari seluruh dunia, dan terakhir berikan pada Ye Chong dan Zhao Shuaiting untuk dimakan. Sialan, kamu tidak datang ke sini untuk menipu makanan dan minuman. Wang Zhen berkata kepada orang banyak dengan sengaja atau tidak sengaja. Titan berkata, "Saya kira tidak." Kitten berkata, "Instruktur Ye ini benar-benar membingungkan. Mungkin dia benar-benar ada hubungannya." "Hehe, konyol, kamu bisa mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras. Apakah kamu percaya hal semacam ini? Lagi pula aku tidak percaya.
masih ada waktu seminggu untuk melihat hasilnya. Kata Werewolf, pria botak meminta kita berlatih seperti ini. Sulit untuk kalah. Koboi itu berkata, kita pasti menang. Kurasa pria botak itu bisa memberi kita libur 2 hari. Dari minggu kedua, Ye Chong meminta Zhao Shuaiting melakukan serangkaian pukulan setiap pagi. Dia tidak mengajarinya sesuatu yang baru, hanya metode tinju yang Ye Chong ajarkan pada Zhao Shuaiting sejak lama. Saat Zhao Shuaiting sedang meninju, Zhou Yao diam-diam memperhatikannya dari samping. Ketika dia melihatnya di hari pertama, dia pikir itu biasa saja, tapi itu saja. Pada level ini, masih ingin bertarung dengan tentara Feng Shen yang dia latih. Hanya angan-angan, tetapi ketika Zhao Shuaiting bertinju keesokan harinya, Zhou Yao terkejut saat mengetahui bahwa Zhao Shuaiting telah berubah terlalu banyak. Gerakan Zhao Shuaiting jauh lebih fleksibel daripada hari pertama, dan jauh lebih ringan, seolah penuh dengan spiritualitas. Ketika Zhao Shuaiting meninju lagi pada hari ketiga, Zhou Yao mengintip lagi. Dia terkejut menemukan bahwa Zhao Shuaiting telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Set tinju yang sama yang dia mainkan di hari pertama hanya bisa dianggap sebagai teknik tinju kelas 3. Tapi yang dia mainkan hari ini jelas merupakan teknik tinju tingkat atas. Saya khawatir rangkaian teknik tinju ini pasti tidak akan kalah jika Anda bertarung melawan para koboi. Zhou Yao terkejut, dan hasil dari keterkejutannya adalah dia semakin intensif dan bekerja lebih keras untuk melatih manusia serigala dan yang lainnya. Manusia serigala, koboi, dan lainnya tidak tahu mengapa. Jadi mereka hanya bisa mengeluh, mengutuk dalam hati bahwa pria botak itu benar-benar bukan manusia. Di pulau terpencil di danau ini, pelatihan berjalan lancar. Dan di seluruh negeri China, sebuah peristiwa besar terjadi baru-baru ini. Itu ada di seluruh China, banyak karakter tak dikenal telah muncul. Semuanya adalah pembunuh gila, mereka disebut prajurit semu. Sekarang, pejabat tersebut telah mengeluarkan pemberitahuan resmi, dan mereka masih menggunakan nama yang diberikan oleh Yu Daye dan lainnya di saluran ketiga di awal, menyebut orang-orang ini sebagai prajurit semu. Secara resmi, orang-orang ini disuntik dengan sejenis obat cair misterius, yang dikenal sebagai hormon transformasi. Setelah disuntik dengan rangsangan transformasi, tubuh akan bermutasi, dan kekuatannya akan menjadi sangat kuat, tetapi akan kehilangan kesadaran diri, dan ketika mencapai tingkat tertentu, ia akan mati. Sekarang, tidak hanya di Suedo, tetapi juga di seluruh bagian China, termasuk Provinsi Jiangdong, Mingnan, dan semua bagian ibu kota, ada laporan sporadis tentang prajurit palsu yang melukai orang. Untuk sementara, orang-orang panik, segala macam barang tentang prajurit palsu muncul di pasar gelap. Termasuk hormon morphing, beberapa mengklaim telah mengembangkan hormon morphing yang aman. Setelah meminumnya, Anda bisa menjadi prajurit semu, dan Anda tidak akan menjadi gila, hanya untuk waktu yang lebih singkat. Padahal, itu hanya air pencampur Daliwan. Terlebih lagi, bahkan ada 300 juta prajurit palsu di pasar gelap. Selain itu, dia mengiklankan dengan terang-terangan, apakah Anda ingin membesarkan seniman bela diri semu? Jaga rumah untuk Anda dan jadilah anjing setia Anda. Setiap kali prajurit palsu muncul, itu akan menyebabkan korban dan kecelakaan. Karena prajurit semu kemungkinan besar adalah siapa saja. Sangat mungkin bahwa ketika berjalan di jalan dan bertatap muka dengan seseorang, 1 detik terlihat normal, dan detik berikutnya akan membunuh seseorang. Jika Anda kurang beruntung dan mengejar seniman bela diri semu yang tiba-tiba menyerang, Anda bahkan tidak akan bisa kabur. Pseudo Warriors sangat kuat dan pada dasarnya tak terkalahkan. Setiap saat, kekuatan resmi yang kuat harus turun tangan untuk menaklukkan Pseudo Warrior. Oleh karena itu, setiap kali prajurit semu muncul, mereka akan menimbulkan banyak korban. Segera, semua jenis berita menyebar di internet. Di antara mereka, yang paling populer adalah post yang mengajarkan Anda cara mengidentifikasi prajurit palsu.
Unggahan tersebut mengatakan bahwa bulu hidung dari Pseudomartialis akan lebih panjang dari orang normal. Nah, sekarang setiap orang memiliki kebiasaan baru saat keluar untuk bertemu satu sama lain, yaitu saling memandang ke bawah lubang hidung. Jika pihak lain memiliki rambut hidung yang panjang, mereka akan mundur. Karena itu, banyak orang dengan bulu tubuh yang kuat ditangkap oleh pihak berwenang untuk diinterogasi, dan mengalami banyak bencana yang tidak masuk akal. Lagi pula, saat ini tidak ada cara resmi untuk mendeteksi siapa yang berpotensi sebagai seniman bela diri semu. Satu-satunya pilihan adalah menangkap orang yang mencurigakan dan menunggu waktu untuk memverifikasi. Investigasi resmi telah menemukan bahwa hanya butuh 14 hari bagi para prajurit palsu untuk menjadi gila dan membunuh orang sejak mereka disuntik dengan hormon transformasi. Oleh karena itu, jika orang yang mencurigakan dikurung selama 14 hari, sekilas akan terlihat jelas siapa prajurit semu itu. Banyak orang telah ditangkap karena rambut hidung panjang. Oleh karena itu, tiba-tiba ada satu industri yang menjadi populer, yaitu gunting rambut hidung. Munculnya prajurit semu membuat semua orang awam menyadari kembali keberadaan prajurit itu. Waktu sepertinya telah kembali ke dunia seni bela diri kuno 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, prajurit sangat umum, dan semua orang tahu pangkat prajurit. Seniman bela diri telah diam selama 100 tahun, dan sekarang dia muncul di mata orang biasa. Beberapa orang berkata, moral dunia akan segera berubah. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa prajurit sudah ada di dunia ini. Dulu, informasi ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, namun sekarang semua orang mengetahuinya. Bahkan orang biasa pun tahu gelar prajurit pangkat kuning. Zhu Jiayin bertanggung jawab atas masalah prajurit semu sejak awal. Namun, karena eskalasi situasi yang telah mencapai titik yang membahayakan keamanan nasional, saluran kedua bertanggung jawab atas masalah ini. Adapun saluran ketiga, Zhu Jiayin, Yu Daye dan yang lainnya bertugas sebagai bantuan tambahan. Termasuk perjalanan Zhou Budong baru-baru ini ke ibu kota untuk pertemuan membahas masalah seniman bela diri palsu. Feng Shenbing dapat dianggap sebagai organisasi non-pemerintah yang diam-diam didukung oleh saluran kedua, dan dapat melakukan hal-hal untuk saluran kedua yang tidak dapat dilakukan di permukaan. Maka saluran kedua terus mengirimkan prajurit Delhi untuk menyelesaikan soal pendekar semu itu. Di pulau kecil, setengah bulan hampir berakhir. Pada hari ini, Wang Zhen ada di kantor, menghitung waktu dengan penuh kemenangan. Dia tidak percaya bahwa Ye Chong bisa membuat Zhao Shuaiting kecil mengalahkan manusia serigala dan yang lainnya dalam waktu 15 hari. Ketika dia merekrut orang, dia bertemu Zhao Shuaiting. Meskipun dia memiliki sedikit kemampuan, dia jauh di belakang manusia serigala. Tidak mungkin mengejar ketinggalan dalam 1 atau 2 tahun, apalagi setengah bulan. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, selain melakukan serangkaian pukulan setiap pagi, Zhao Shuaiting makan omong kosong di siang dan malam hari. Manusia serigala, di sisi lain, terus berlatih. Sebaliknya, satu pasang surut, bagaimana Zhao Shuaiting bisa mengalahkan mereka? Jadi tunggu saja Ye Chong mengundurkan diri dan keluar. Wang Zhen berpikir dengan bangga. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Zhou Bu berbeda yang menelepon. Zhou Butong masih dalam pertemuan di ibu kota. Kapten Wang, bagaimana prajurit paling maju? Bagus sekali, Wang Zhen dalam suasana hati yang baik. Bagus, instruktur Ye juga mengajar dengan baik, kan? Zhou Budong bertanya lagi. Hei, tentu saja instruktur Ye baik. Wang Zhen tertawa. Zhou Budong juga tidak mendengar sesuatu yang tidak biasa. Kamu harus menjaga instruktur Ye dengan baik untukku, dan kamu tidak boleh mengabaikan, jangan khawatir. Aku akan menjaganya untukmu, Wang Zhen mengatakan sesuatu. Ngomong-ngomong, Zhou Budi melanjutkan. Besok akan ada 2 inspeksi saluran kedua, dan kami akan mengunjungi markas baru kami. Kemudian Anda dapat menerima saya, Mata.
Wang Zhen berbinar ketika mendengar berita itu. Sungguh. Itu bagus. Apa yang bagus? Zhou bertanya dengan aneh. Ah, tidak apa-apa. Wang Zhen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Faktanya, besok adalah hari di mana Ye Chong dan Zhou Yao setuju untuk bertanding. Wang Zhen takut Ye Chong akan kalah dan bermain trik. Bagaimana jika Zhou Budong akan berbicara untuk Ye Chong? Tidak apa-apa sekarang, ada 2 patroli dari saluran kedua, dan ketika saatnya tiba, biarkan mereka menjadi saksi, bocah Ye Chong ini tidak bisa lagi bermain-main. Bahkan jika Zhou Budong ingin melindungi Ye Chong, dia tidak punya kesempatan. Wang Zhen terkekeh, dan berkata dalam hatinya, Tuhan juga membantuku. Pada malam ini, Ye Chong dan Zhao Shuaiting menyelesaikan makan besar mereka. Zhao Shuaiting menggosok perutnya dan bersendawa, kakak ipar, saya kenyang. Dalam setengah bulan terakhir, saya sudah makan dengan sangat baik, tapi anehnya, saya tidak gemuk sama sekali. Kamu Chong sedikit tersenyum. Tidak mengatakan apa-apa, tentu saja berat badan mereka tidak bertambah. Meski yang mereka makan adalah makanan lezat dari pegunungan dan laut. Namun, semuanya dipersiapkan dengan cermat oleh Ye Chong. Hanya meningkatkan fungsi tubuh dan menumpuk aura di dalam tubuh, dan tidak akan membuat tubuh gemuk. Ye Chong memandang Zhao Shuaiting. Setelah setengah bulan akumulasi, aura di tubuh Zhao Shuaiting sudah cukup. Dia mengangguk dan berkata, saya belum makan apa-apa selama setengah bulan. Zhao Shuaiting sedikit khawatir, kakak ipar, meskipun saya makan dengan sangat baik selama setengah bulan, namun, dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku menghadapi manusia serigala dan raksasa? Saya sedikit khawatir. Ye Chong tersenyum. Meskipun auramu cukup dan gerakanmu penuh ketangkasan, dengan kekuatanmu saat ini, tidak masalah untuk melarikan diri. Tetapi hampir tidak ada artinya ingin mengalahkan mereka. Zhao Shuaiting sedikit cemas. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bukankah saya akan mengadakan kompetisi besok? Apakah saya akan mempermalukan Anda? Ye Chong tersenyum. Kenapa kamu terburu-buru? Aku belum selesai bicara. Saat dia berkata, Ye Chong mengeluarkan pil. Makan dia. Apa ini? Ye Chong berkata, jika kamu memakannya, kamu bisa menerobos dan menjadi prajurit tingkat kuning. Apa? Mata Zhao Shuaiting berbinar. Saya menjadi Huang, prajurit tingkat Huang. Baru-baru ini, Zhao Shuaiting juga sering membaca berita tentang prajurit palsu, dan informasi tentang prajurit sangat banyak. Zhao Shuaiting secara alami sangat merindukan prajurit tingkat Huang. Zhao Shuaiting tidak pernah bertanya lagi, karena takut Ye Chong akan menyesalinya, dan menelan obat mujarab dalam satu tegukan. Setelah menelannya, dia merasa ramuan itu seperti sumbu, dan segera menyulut semua aura yang terkumpul di tubuhnya dalam setengah bulan terakhir, aura yang dinyalakan melingkari tubuhnya. Dan bertabrakan secara acak di tubuhnya. Zhao Shuaiting merasa bahwa dia akan dibakar, itu rusak, dan dia menggertakkan giginya kesakitan. Ye Chong mendengus pelan, dan mengetuk pelipis Zhao Shuaiting dengan ringan, sedikit. Kesadaran spiritual ditransmisikan ke otak Zhao Shuaiting. Suara Chong terdengar, ini adalah jantung Feng Lai. Menurut metode kultivasi, Anda berlatih meditasi sesuai dengan metode ini, kapan mengatur aura dalam tubuh, dan kapan harus berhenti. Dengan mengatakan itu, Ye Chong meninggalkan restoran dan kembali tidur sendiri. Dia memasukkan satu set metode kultivasi ke dalam pikiran Zhao Shuaiting barusan. Zhao Shuaiting segera duduk bersila, dan mulai berlatih sesuai dengan metode kultivasi yang diajarkan oleh Ye Chong. Setiap kali dia berlatih Zhou Tian, U200B, U200B, Zhao Shuaiting merasa bahwa sedikit energi spiritual dikendalikan olehnya. Secara bertahap, tubuhnya menjadi kurang bengkak, bersambung.